Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku. Saat ini memang Mas Dhani adalah satu-satunya artis yang sekarang atau musisi yang memang concern ingin masuk terjun ke dunia politik ya saat ini nih ya Mas ya. Ya sebenarnya saya pengen memberikan satu masukan itu kepada seniman gitu. Kalau seniman tidak peduli dengan politik, sekarang nih hampir 90% seniman nggak peduli sama politik, bahkan mungkin benci, bahkan mungkin antipati, bahkan antipati. Jadi saya punya quote, kalau seniman itu tidak peduli dengan politik, maka nanti penguasanya adalah politisi yang tidak peduli terhadap seni. Oke, masuk tuh, betul tuh. Iya, gitu. Betul. Itulah yang membuat salah satunya ingin masuk ke politik di samping karena memang ayah saya sendiri kan memang politisi gitu. Okay. Jadi memang ada passion dan ada darah. Oke. Bicara politik, sejak kapan sih seorang Ahmad Dhani ini terjun nih ke politik nih? Saya memutuskan ke politik gitu. Sebenarnya saya pernah ditawarin hampir semua partai politik pernah menawari saya untuk masuk ke partainya. Pernah menawarkan itu untuk menjadi calon anggota legislatif biasanya dong? Ya, macam-macam. Ada yang jadi think tanker aja juga ada. juga. Karena tahu saya nggak mau jadi legislatif, udah lu jadi think tanker aja di partai kita gitu. Oke. Bahkan orang top semua yang pernah bertemu dengan saya. Pimpinan-pimpinan tertinggi partainya ya. Terus kenapa pilihannya akhirnya ke Gerindra? Apa itu? Sekian banyak partai, sekian banyak orang hebat yang menawarkan. Hampir semua partai besar pernah menawarkan. Lalu akhirnya sampai ada waktu itu mungkin saya masih belum yakin ya. Ketika saya mulai yakin itu ditawari sama ketua Gerindra untuk mendampingi calon PKS untuk di Bekasi. Ini Pak Prabowo-nya langsung? Bukan, ketua Gerindra Jawa Barat. Oke, untuk mendampingi waktu itu. Ya. Terus kemudian? Saya pikir ya nggak ada salahnya lah nyoba gitu kan. Dan ternyata banyak pengalaman yang kita dapat lah, banyak pengalaman, banyak juga uang yang keluar pasti. Enggak, kalau uang sih saya nggak keluar. Masa? Iya, karena saya kan wakil. Biasanya yang keluar tuh bupatinya biasanya. Oh, berarti karena Mas Dhani nggak keluar duitnya makanya kalah nih? Mungkin juga. Coba keluar, menang tuh. Atau coba saya bupatinya, mungkin menang. Jadi saya tidak ditakdirkan jadi wakil. Gitu. Kode nih Pak Ketua Umum. Jadi lain kali Mas Dhani langsung jadi kepala daerahnya, jangan wakil gitu ya. Mas, tapi kalau kita bicara politik itu keluarga mendukung, maksudnya istri mendukung nih? Mendukung lah, ibu saya juga yang paling ngerti kan. Jadi kan ibu saya kan juga istri seorang politisi gitu kan. Jadi tapi kan beda dong era politik zaman suaminya ayah dari Mas Dhani sama politik sekarang kan berbeda. Sebenarnya nggak ada bedanya sih, masih itu juga sebenarnya. Kan situasinya ini kan ada terpolarisasi sejak kita tahu di sini politiknya si A dan si B. Justru setelah terpolarisasi itu menurut saya justru menarik buat saya. Apa yang membuat menarik? Ya, jadi semakin jelas garisnya gitu loh. Head to head gitu, jelas. Ya, makin jelas garisnya. Oke. Apalagi semenjak peristiwa 2016 ya, itu banyak pelajaran yang bisa kita dapat, banyak juga politisi yang bisa kita contoh, juga banyak juga polisi yang kayaknya nggak layak untuk dicontoh. Tapi 2016 itu Mas Dhani banyak loh statement-statementnya kita lihat ya kalau di internet, kita browsing. Sampai 2017 banyak. Iya, kontroversi. Itu yang membuat akhirnya Mas Dhani terpaksa bolak-balik ke kantor polisi, iya kan? Nah itu Mas Dhani itu pengalaman seperti itu nggak membuat mundur takut? Sebenarnya karena kita kan masyarakat kita kan masih banyak yang belum punya banyak akal sehat ya. Jadi tweet-tweet saya dianggap kontroversi, padahal sebenarnya nggak ada kontroversi sama sekali sebenarnya. Mas Dhani kan bisa ngomong sekarang karena masih di luar, maksudnya belum sepenuhnya. Bayangin aja ya, coba. tidak punya
imunitas saja saya berani ngomong, apalagi punya imunitas. Oh, ini tantangan loh ini, Mas Dhani. Jadi artinya Mas Dhani akan maju nih sebagai calon legislatif nih setelah kemarin. Ya mungkin kalau untuk hobi saya bicara politik, mungkin kalau saya masuk legislatif itu mungkin lebih asik. Iya, apa sih di mata seorang Ahmad Dhani melihat politik? Kalau di musik kan oke lah, sudah hatam lah ibaratnya. Kalau politik ini gimana di mata seorang Ahmad Dhani melihat politik Indonesia? Politik Indonesia itu hancur lebur sebenarnya, hancur lebur. Maka dari itu bisa bangunnya. Saya menyarankan untuk orang yang baik-baik itu masuk politik gitu. Harus masuk politik. Kayak termasuk seniman ya, harus masuk politik. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau seniman nggak peduli politik, maka dari itu nanti penguasanya adalah politisi yang tidak peduli terhadap seni nanti, gitu loh. Mas, tapi kan nggak semudah itu untuk masuk ke dalam dunia politik. Tidak mudah untuk masuk melenggang ke Senayan. Tidak mudah untuk Mas Dhani sudah ngerasain sendiri kan gimana pilkada. Nggak juga. Ada beberapa teman kita artis yang mudah juga masuk ke Senayan. Ya, tapi setelah masuk nanti nggak ngomong juga. Nah, akhirnya, itu yang kita sayangkan. Ya mereka cuma butuh patron aja sebenarnya. Mereka butuh sosok yang bisa dicontoh. Sampai saat ini kan belum ada artis politisi yang bisa dijadikan contoh gitu loh. Oke. Tapi menurut Ahmad Dhani sendiri seorang Ahmad Dhani mampu mengubah itu menjadi contoh buat para seniman atau musisi. Mampu atau tidak, yang penting kita udah mencoba gitu. Kita udah mencoba untuk menjadi seseorang sosok yang berbeda dari mereka-mereka yang udah di dalam gitu loh. Oke. Mas Dhani nggak lihat ya, politik kita itu kejam, kemudian saling bunuh, akhirnya terpolarisasi. Nggak lihat itu, akhirnya itu membuat seorang. Jadi gini, saya lihat itu ya, bahwa justru saya mengutip kata-katanya Rocky Gerung ya, itu bahkan disebut binatang politik. Ya, binatang politik karena banyak politisi yang keluar dari hasil peternakan politik. Itu kan yang mengerikan kan itu. Mereka ini adalah politisi hasil dari peternakan politik dari seseorang pengusaha kaya raya, dalam tanda kutip Taipan gitu ya. Jadi mereka nggak bisa berbuat banyak karena mereka itu binatang politik. Nah, kita butuh politisi yang benar-benar politisi gitu loh, yang bukan binatang politik piaraan para Taipan gitu. Nah, Mas Dhani, banyak juga yang menjadi ciri khas Mas Dhani tadi ya, sebagai pemusik dan lain-lain. Salah satu menjadi ciri khas Mas Dhani itu ya, kalau kita lihat dari masa ke masa itu ciri khas dari rambut. Istri suka nggak dengan model rambut begini? Atau kamu lebih ganteng begini, lebih cocok begini gitu? Iya, kayaknya sih dipegangnya kan licin kan. Mas, kita lihat lagi Mas ya, di talk show ini selalu ada sesuatu yang membuat tertantang adrenalinnya. Apa itu challenge-nya? Kita lihat Mas di situ Mas. Ayo. Apa tantangannya, Angel? Selamat malam. Malam, Ketemu Angel. lagi dengan saya. Tantangannya kali ini adalah Pak Bos dan Mas Dhani harus berlomba mainkan dart. Dan di satu sesinya harus mendekati angka yang terbesar. Yang menang jalan-jalan sama saya. Oke. Yang kalah, Bosan dong saya. tolong push up ya Pak. Oh, push up. Oh gitu. Mas Dhani harus menang loh, kan saya mau jalan-jalan sama Mas Dhani. Siapa mulai duluan? Kita set, Mas. Oke ya. Mulai duluan. Oke, saya duluan ya. Duluan. Mulai ya. 3, 2, 1. Wow. Wah. Mas Dhani kalah, Mas Dhani harus push up. Langsung sekali. Langsung. 5 kali Mas. 5 kali ya. Ahmad Dhani push up. Kita hitung sama-sama. 2. Waduh. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ini repot ini. Push up-nya ngepal loh. Aduh. Iya. Saya harus menang aja deh kalau gitu. Tangan satu loh Pak. Iya. Betul. Tangan satu. Iya. Kemudian yang selanjutnya. Silakan Ya Pak. lagi ya. Oh my god. Gak usah lah. Turun. Pak, jangan malu-maluin Aduh. TikTok ya Pak. Aduh. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5, yeay.
Boleh ya? Aduh. Sekali lagi, Mas. Hitam. Push up. Udah habis. Push up. Push up. Push up. Push up. Oke. Satu, Ahmad Dhani, thank you. Sudah hadir di talk show pada malam hari ini. Luar biasa malam hari kita sudah ada Mas Dhani. Kita punya kebiasaan unik, Mas. Bisa lihat di situ kita punya foto-foto semua tamu-tamu kita yang ada di sana. Kita selfie bersama. Kita ketemu lagi, Mas ya. Di lain kesempatan bersama Ahmad Dhani.